Gali bekerja di sebuah perusahaan tekstil yang ada di kotanya. Dia menjabat sebagai operator produksi bersama dengan temannya, yaitu Bayu. Saat itu, mereka berencana untuk melakukan pendakian bersama dengan teman-teman lainnya. Kebetulan, di perusahaannya ada jatah cuti selama seminggu, entah dikarenakan apa. Bayu mengajak teman-temannya untuk pendakian ke Gunung Lawu. Antara lain ada Ardi, Daniel, Citra, dan Seti. Untuk nama semuanya sudah disamarkan ya. Mereka berencana pergi berenam untuk pendakian kali ini. Memang mereka semua memiliki hobi mendaki gunung, karena mendaki gunung bisa mengurangi stres, meningkatkan kesehatan jantung, apalagi ketika sudah sampai puncak, akan melihat pemandangan dari atas gunung yang begitu indah. Kala itu keenamnya sudah menyiapkan berbagai perlengkapan untuk mendaki ke gunung, dengan membawa tas carrier atau tas ransel untuk membawa pakaian, makanan, serta tenda. Hari itu, sekitar pukul 12 siang, mereka semua berangkat dari rumah menuju ke base camp pendakian. Dengan menggunakan sepeda motornya, mereka saling berboncengan karena jumlahnya juga emang genap. Sekitar pukul 5 sore, mereka sudah sampai di base camp pendakian Gunung Lawu. Kebetulan saat itu hujan turun dengan cukup deras, membuat mereka berteduh sejenak sambil menunggu rombongan pendaki lainnya untuk gabung naik bersama ke puncak. Namun, tidak ada pendaki lain yang datang untuk naik bersama. Untuk menuju ke pendakian Gunung Lawu, ada 5 jalur pendakian di Gunung Lawu, yaitu jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu, via Cemoro Kandang, via Candi Ceto, via Tambak, dan via Singolangu. Nah, mereka memilih jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu karena pada jalur pendakian ini memiliki banyak fasilitas yang lengkap, seperti tempat ibadah, pedagang yang buka hingga malam, medan pendakiannya yang mudah dilalui, dan banyak ketersediaan air bersih untuk para pendaki. Tidak hanya itu, jalur pendakian ini memiliki petunjuk arah yang jelas. Hujan sudah mulai reda sekitar pukul 5:30 malam. Di base camp atau pos 1 ini, mereka mendaftarkan diri terlebih dahulu dan membayar biaya administrasi. Setelah mereka selesai dengan simaksi dan membayar biaya administrasi mereka pun memulai perjalanannya sekitar pukul 6 malam. Kamu yakin, Bay, mau berangkat sekarang? Tanya Gali. Ya yakin lah, memangnya kenapa? Nanti biar sampai sana subuh leh, ucap Bayu. Ya udah, kita jalan saja. Lagian tidak ada pendaki lain selain kita, timpal Ardi. Akhirnya mereka memulai perjalanan ke puncak dengan keadaan jalan yang masih basah karena habis diguyur hujan. Mereka berenam melewati jalanan berakar dan licin, membuat mereka jalan berhati-hati. Apalagi mereka membawa beban tas carrier yang digendongnya bermuatan berat. Kebetulan Seti ini memiliki indera keenam, jadi dia bisa melihat sosok-sosok yang tak kasat mata. Pendakian kali ini dipimpin oleh Bayu yang berada di depan, karena Bayu ini orangnya pemberani dan tidak takut. Baris kedua Seti, ketiga Citra, keempat Ardi, kelima Galih, dan keenam ada Daniel. Mereka berbaris rapi sesuai dengan instruksi yang sebelumnya sudah dibicarakan. Tiba-tiba, Seti melihat ada seekor harimau loreng menatap tajam ke arahnya dengan tatapan yang tidak mengenakan. Ada harimau, aku takut, ucap Seti. Udah, kita jalan aja, ayo, ndak usah hiraukan, yang penting kita ndak ganggu mereka, kata Bayu. Bayu mengajak ngobrol kepada Seti dengan candaannya, karena Bayu ingin mengalihkan pandangan Seti kepada sosok-sosok yang ada di hutan itu. Mereka melewati jalan terjal berakar dan licin, hanya dengan menggunakan penerangan lampu senter yang tidak begitu terang. Di sepanjang perjalanan, Ardi membacakan doa, karena Ardi ini merupakan anak yang penakut, namun dia ingin merasakan adrenalin untuk ikut mendaki, karena dia juga ingin mencari pengalaman dan teman-teman baru. Sekitar pukul 7 malam, mereka berhenti sejenak untuk istirahat di samping pohon besar yang ada di hutan. Kita berhenti dulu yuk, istirahat, kata Bayu. Iya, aku juga capek nih, jawab Daniel. Akhirnya mereka berhenti sejenak untuk meneguk air putih yang sudah dibawanya dari rumah. Sedangkan yang laki-laki sibuk menyalakan puntung rokoknya.
Tiba-tiba pandangan Galih menuju kepada sosok kakek tua yang sedang duduk di arah belakang mereka tadi jalan. Kakek tua itu menggunakan jubah hitam dengan sepuntung rokok di tangannya dan ada tongkat kayu berada di sampingnya. Kenapa tiba-tiba ada kakek tua? Padahal tadi kita lewat tidak ada siapa-siapa, ucapnya dalam hati. Sosok kakek tua itu menatap ke arah Galih. Sepertinya teman-teman yang lain tidak melihat sosok itu. Akhirnya Galih memalingkan pandangannya ke arah teman-temannya. Beberapa saat kemudian, saat Galih menatap kembali ke tempat kakek tua itu, tiba-tiba kakek tua itu menghilang dan sudah tidak ada di tempat itu lagi. Dek, pikiran Galih mulai berkecamuk dengan apa yang dilihatnya tadi. Galih mencoba membaca doa-doa yang dia hafal untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, ayo kita lanjutkan perjalanan lagi, kata Bayu. Semua rekan-rekannya ini sudah kembali berdiri dan siap melanjutkan perjalanan, sedangkan Galih masih saja melamun. Kemudian Daniel mengagetkan Galih dengan menepuk pundaknya. Woi, jangan ngelamun. Ayo, kita lanjutkan perjalanan lagi, teriak Daniel. Iya, ayo, jawab Galih terbata-bata. Galih, kamu jangan melamun di sini, kata Bayu. Galih menganggukkan kepalanya dan berbaris kembali untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di pos 2. Mereka berhenti sejenak untuk mempersiapkan diri, melanjutkan jalur pendakian. Sudah memasuki hutan. Jalan mulai menanjak. Jalur pendakian masih berupa batu yang tertata rapi. Mereka melanjutkan perjalanan kembali. Suasananya semakin dingin dan mencekam. Di dalam hutan terdengar suara hewan-hewan yang saling bersahutan. Dengan berhati-hati mereka berjalan, karena jalanannya yang menanjak berupa bebatuan yang licin, apalagi dengan melewati jalan setapak. Tiba-tiba Seti melihat ada sosok putih-putih yang sedang memandanginya dari atas pohon yang cukup tinggi. Astagfirullah, ucap Seti terkejut. Kenapa, Set? Tanya Citra. Ada mbak putih-putih di atas, jawab Seti dengan menunjuk ke arah atas pohon. Yang bener kamu, Set, timpal Daniel. Seketika tubuh mereka merinding mendengar apa yang dikatakan oleh Seti. Memang mereka tidak bisa melihat sosok itu, tapi mereka percaya dengan Seti karena mereka tahu kalau Seti merupakan indigo. Udah, kita berdoa aja, lanjut jalan, kata Bayu. Mereka semua berdoa masing-masing di dalam hatinya dengan terus melanjutkan perjalanan. Tolong, terdengar suara sosok yang meminta tolong yang entah dari mana suara itu. Seketika membuat perjalanan mereka terhenti. Kalian mendengar suara minta tolong gak? Tanya Citra. Iya denger. Ih, aku takut, ucap Ardi yang penakut. Udah jangan hiraukan. Itu sosok yang mencoba mengalihkan kita, kata Galih. Bener, yuk kita lanjut saja, usul Daniel. Sementara itu ada sosok hitam tinggi besar dengan mata merah menyala, menatap ke arah Seti dengan tatapan yang tajam. Membuat Seti menarik jaket yang dikenakan Bayu di depannya. Dia memegang jaket Bayu dengan eratnya. Ada apa, Set? Kamu kok kayak ketakutan gitu? Tanya Bayu. Aku takut. Ada sosok menyeramkan tinggi besar menatap ke arah kita. Udah, Set, jangan hiraukan, pinta Bayu. Sekitar pukul 8:30 malam mereka sampai di pos 3 dengan beberapa pendaki yang lain yang sudah sampai terlebih dahulu di sana. Lahan yang berada di pos 3 cukup luas. Banyak rombongan pendaki lain yang mendirikan tenda di pos 3, membuat Bayu dan teman-temannya ikut mendirikan tenda untuk beristirahat sejenak. Ayo, kita dirikan tenda di sini dulu, sekalian istirahat, ucap Galih. Iya, ayo, aku juga capek banget nih, jawab Citra. Ya sudah, kita buat tenda ya sekarang, timpal Bayu. Akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di pos 3 untuk beristirahat terlebih dahulu karena tubuhnya terasa sangat lelah. Mereka mendirikan 2 tenda. Tenda pertama milik Citra dan Seti, sedangkan tenda kedua diisi oleh keempat laki-laki. Setelah selesai mendirikan tenda, mereka masuk ke dalam tendanya masing-masing untuk beristirahat. Sedangkan Seti tiba-tiba saja ingin buang air kecil. Cit, aku kok kebelet pipis ya? Ayo anterin aku, ucap Seti. Iya ya, ayo, aku juga lumayan kebelet nih, jawab Citra. Keduanya pergi ke arah semak-semak yang letaknya berada di sekitar 1 meter dari tenda yang mereka buat. Sedangkan
Tenda-tenda yang lain terasa sepi semuanya, sudah terlelap tidur. Saat itu Seti terlebih dahulu yang buang air kecil karena mereka saling bergantian untuk berjaga. Setelah Seti selesai, kini giliran Citra dan Seti yang menjaga memantau sekitar. Tiba-tiba, pandangan Seti tertuju kepada rumah pemukiman warga dengan lampu yang berjumlah banyak. Cicit, di sini kok masih ada pemukiman warga ya? Apa nggak takut mereka tinggal di sini? Kata Seti. Ah, mana aku tahu, Set. Mungkin sudah terbiasa tinggal di sini, cuek Citra. Srek. Tiba-tiba Seti dan Citra mendengar seperti ada suara dedaunan yang sedang ditebang. Set, kamu dengar sesuatu nggak? Tanya Citra. Iya ya dengar, jawabnya singkat. Kemudian keduanya saling pandang. Mendengar suara itu berkali-kali, membuat mereka seketika merinding. Seti pun mengelus tubuhnya dengan kedua tangannya karena merinding. Cit, udah belum? Ayo kita pergi, kata Seti. Iya udah nih, bentar aku benerin celana dulu, jawab Citra. Keduanya kembali ke tendanya untuk beristirahat dan berusaha tidur. Namun saat di tenda mereka tidak bisa tidur karena mendengar seperti ada kegaduhan dan keramaian di depan tendanya. Karena penasaran, Seti mengintip ke arah depan tenda dengan perlahan-lahan yang diikuti oleh Citra dari belakang. Betapa terkejutnya mereka saat melihat ke arah luar tendanya, bahwa mereka berada di tengah-tengah pasar dengan hanya tenda mereka yang berdiri di tengah keramaian tersebut. Mereka melihat ke kanan dan ke kiri, akan tetapi tidak melihat tenda-tenda rombongan pendaki lain. Pasar? Ucap Seti. Kenapa kita tiba-tiba berada di pasar? Seti mengeritkan dahinya, seolah bingung dengan apa yang terjadi saat ini. Mereka saling mencubit tangan bahkan pipinya karena takut ini semua hanyalah sebuah mimpi. Au, sakit, rintihnya. Ternyata semua ini nyata bukan mimpi. Terlihat semua orang yang berada di dalam pasar itu menggunakan baju jarik coklat ada Jawa orang zaman dulu. Namun mereka semua dengan wajah yang pucat pasi, dengan wajahnya yang datar, tanpa senyum apapun untuk menggambarkan ekspresinya. Dan tiba-tiba kali ini ada sosok nenek tua berambut sudah memutih semua, mendekat ke arah tendanya Seti dan Citra. Pergi dari sini. Seti yang sontak terkejut dengan ucapannya menutup kembali pintu tendanya. Udah, kita berdoa bareng aja supaya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucap Seti. Seti dan Citra saling menggenggam tangannya dan berdoa bersama dengan khusyuk. Meskipun banyak gangguan yang menghampiri mereka, namun mereka tidak menghiraukan. Tubuh keduanya saling gemetaran dan nafasnya yang tidak teratur karena ketakutan. Tiba-tiba, hembusan angin kencang datang seakan ingin merobohkan tenda yang sudah didirikan oleh keduanya. Singkat cerita, setelah beberapa menit mereka berdoa, mereka mencoba untuk membuka kembali pintu tendanya. Dan mereka menghela nafas panjang. Karena mereka sudah kembali berada pada tenda-tenda rombongan pendaki yang lain. Alhamdulillah Cit, kita sudah kembali ke tempat semula, kata Seti. Alhamdulillah, lega Citra. Sekitar pukul 23 malam mereka akhirnya baru bisa tertidur dengan lelapnya. Sementara itu, Galih bangun lebih awal dari teman-temannya. Entah kenapa, dia memandang ke arah pintu tendanya dengan mengisap rokok yang ada di tangannya dan menikmati pemandangan yang ada di pos 3 itu. Ada juga beberapa pendaki lain yang sudah bangun dan ada juga yang duduk di luar tendanya. Tiba-tiba, pandangan Galih mengarah kepada sosok kakek tua yang ada di perjalanan pos kedua, duduk berada di samping pohon besar yang ada di depan tendanya. Jaraknya sekitar 7 meter dari tendanya. Sosok kakek tua itu memandangi dengan tatapan yang tidak enak ke arahnya Galih dengan mengisap rokoknya juga, dan tak lupa dengan tongkat kayu yang berada di sisinya. Melihat sosok kakek tua itu, Galih kembali masuk ke tenda dan menutupnya dengan rapat karena dia takut, dan juga tiba-tiba saja tubuhnya terasa merinding seakan ada hembusan angin dingin menghampirinya. Galih merebahkan tubuhnya kembali di samping teman-temannya yang sedang tertidur pulas. Akhirnya Galih memutuskan untuk tidur kembali untuk mengumpulkan energi nantinya. Sekitar pukul 1 malam, Bayu terbangun melihat waktu di ponselnya. Ternyata sudah menunjukkan pukul 1. Bayu pun membangunkan teman-temannya yang lain untuk melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke pos berikutnya
karena supaya cepat sampai. Terlihat para rombongan pendaki yang lain juga sudah mulai melanjutkan kembali perjalanannya. "Woi, bangun, udah jam 1. Ayo kita lanjutin perjalanan lagi," teriak Bayu. Ketiga temannya itu pun terbangun mendengar teriakan Bayu. Ngantuk, lenguh Daniel. "Sudah, yuk kita siap-siap bangun semua. Itu Seti dan Citra tolong dibangunin," pinta Bayu. Mereka bangun dan mengemasi barang-barang bawaannya dan merapikan kembali tendanya. Sedangkan Ardi sibuk membangunkan Citra dan juga Seti. "Set, Cit, ayo bangun," ucap Ardi. Iya, udah jam berapa ini?" tanya Seti. "Udah jam 1. Ayo cepet beres-beres," jawab Ardi. Seti dan Citra pun bangun dan mengemasi barang-barang, juga merapikan tendanya. Mereka berdua tidak menceritakan semuanya kepada teman-temannya soal tadi malam. Mereka berniat menceritakannya nanti jika sudah selesai mendaki. Sekitar pukul 1 malam lebih, mereka melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke pos berikutnya. Jalanan yang dilewati mulai menanjak hebat, hutan semakin lebat. Dengan mata yang masih mengantuk, mereka terus melanjutkan kembali perjalanan dengan pantang menyerah. Entah mengapa, Seti di sepanjang jalan merasa ada yang mengawasi mereka. Namun tidak tahu siapa yang mengawasi. Hawa dingin yang sangat menusuk ke dalam tubuhnya membuat tubuhnya terasa menggigil. Untuk mereka sudah menyiapkan jaket masing-masing dari rumah. Jaketnya langsung dipakai untuk mengusir rasa dinginnya itu. Dengan penuh kehati-hatian, mereka saling berpegangan karena jalannya yang menanjak hebat, bahkan licin karena diguyur hujan tadi sore. Mereka berjalan sangat pelan dan hati-hati, karena yang penting mereka selamat sampai tujuannya. Setelah sekitar 20 menit perjalanan, mereka berhenti sejenak karena nafasnya ngos-ngosan dengan keadaan jalan yang menanjak. "Aduh, kita berhenti dulu ya. Aku ngos-ngosan, capek banget," ucap Citra. "Yaudah, kita duduk dulu sebentar," jawab Bayu. Seti kakinya diselonjorkan ke depan dengan dipijitnya dengan kedua tangannya sendiri pelan-pelan. Mereka meneguk botol air putih yang dibawanya masing-masing di dalam tas. Tiba-tiba pandangan Seti tertuju pada sosok seekor hewan berkulit loreng berada di tengah hutan. Di hadapannya, sosok itu duduk. Ya, harimau itu menatap dengan tajam seakan ingin memangsa Seti. Entah itu harimau jadi-jadian atau bukan. Kalian lihat gak? Itu harimaunya serem banget ya, ucap Seti. "Kamu udah usah hiraukan, Set, udah kamu fokus aja," jawab Gali. Mereka saling bersandar pada pepohonan yang besar dan tinggi di belakang punggungnya. Masih jauh kah perjalanannya?" keluh Citra. "Ya lumayan, Cit. Kita sampai puncak Hargodumila itu sekitar pukul 5 pagi kayaknya," ucap Bayu. "Aduh, masih jauh ya ternyata," timbal Seti. "Kenapa emangnya? Kalian udah gak kuat apa?" tanya Daniel. "Oh, kuat kok," jawab Seti singkat. Setelah 10 menit mereka istirahat, akhirnya mereka melanjutkan kembali perjalanannya. "Ayo gas, kita lanjut lagi," semangat Bayu. Mereka merapikan minum dan makanan kembali, lalu menggendong tas ransel masing-masing yang sebelumnya diletakkan di tanah. Sepanjang jalan di tengah hutan menuju ke pos 4, mereka tidak melihat rombongan pendaki lain. Yang ada hanya rombongan mereka saja berenam. Mungkin rombongan lain sudah lebih jauh berjalannya, karena kan rombongannya Bayu lebih sering beristirahat karena cepat lelah. Di tengah-tengah perjalanan, Bayu dikagetkan oleh sesosok ular besar yang berukuran sepohon batang pisang. "Astagfirullah ya Allah," teriaknya. Ia menghentikan langkah kakinya tiba-tiba. Barisan lain yang berada di belakangnya jadi saling bertabrakan. "Ada apa, Bay?" tanya Gali. Ada ular gede banget tuh," ucap Bayu menunjuk ke arah depan. Seti dan Citra beserta lainnya sontak terkejut karena baru kali ini mereka melihat seekor ular yang gedenya tidak wajar. Mereka berjalan mundur karena takut, karena ular itu bisa saja memakan tubuh mereka berenam dengan mudahnya. Ular itu melintang di tengah jalan, memotong jalur yang akan mereka lalui. Mereka semua bergidik ngeri melihat ular itu. "Kayaknya ular itu siluman deh," ucap Seti. "Bisa jadi sih, soalnya tidak wajar bentuknya," jawab Gali. "Udah, ayo kita berdoa sama-sama yuk," kata Ardi. Akhirnya mereka berdoa bersama dan melihat ke arah ular yang menutupi jalanan. Ular itu tidak hanya besar tetapi sangat panjang
Sampai beberapa menit tak kunjung terlihat ujung ekornya. Setelah beberapa menit akhirnya ular itu pergi entah kemana. Tidak tampak wujudnya kembali. Bismillah, ayo kita lanjut jalan, kata Bayu. Keenam pemuda itu melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke pos 4. Setelah 1,5 jam mereka semua akhirnya sampai di pos 4 tepat pukul 3 dini hari. Mereka beristirahat sejenak di pos 4 dengan rombongan lain yang tertidur di tendanya masing-masing. Tetapi rombongan Bayu tidak mendirikan tenda soalnya nanggung. Mereka meneguk air putih yang terlihat masih sisa sedikit di botol yang dibawanya. Kalian mau buang gak? Aku bawa buah nih, ucap Seti. Dari tadi kenapa perlu nawarin sih? Jawab Daniel. Ya ini kan buat cadangan air minum kalau habis aja, kata Seti. Memang Seti sengaja membawa buah apel dan jeruk yang memiliki banyak air, walaupun agak berat dibawanya. Air dalam buahnya ini bisa untuk cadangan kalau air minumnya habis, bisa untuk menahan rasa lapar dan haus ketika di jalan. Ini aku kasih satu-satu ya, sisanya buat nanti, kata Seti dengan membagikan buah apel kepada kelima teman-temannya. Makasih ya Set, ucap kelimanya. Seti hanya tersenyum kepada kelima temannya. Mereka semua melahap buah apelnya dengan semangat karena dari tadi sudah menahan lapar. Rombongan Bayu duduk beristirahat dengan melepaskan sepatu masing-masing yang dikenakannya, lalu menyelonjorkan kakinya untuk melemaskan otot-otot kaki yang sudah menegang karena perjalanan tadi. Satu persatu buah apel yang dimakan mereka mulai habis tak tersisa. Ayo kita jalan lagi, pinta Galih. Aku boleh tidur dulu gak sih? Soalnya masih ngantuk banget, kata Citra. Boleh, tapi kamu ditinggal sendiri di sini. Mau? Jawab Ardi. Citra jadi cemberut dan dengan malas memakai kembali sepatunya. Setelah semuanya sudah siap beberes dan memakai kembali sepatunya, mereka melanjutkan kembali perjalanannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 pagi. Mereka menuju ke pos 5 dengan jalur pendakian mulai terbuka. Tandanya mereka akan mulai meninggalkan kawasan hutan. Tapi jalanan masih menanjak. Wah, akhirnya kita tidak melewati hutan belantara lagi yang menyeramkan, kata Ardi. Iya sih, tapi kan jalanannya masih sama, menanjak. Kita kudu ekstra nih tenaganya, timpal Daniel. Udah gak usah banyak bacot, kita jalan aja, kata Galih. Di tengah-tengah perjalanan, lagi-lagi Galih melihat ada sosok kakek tua dengan jubah hitam dan rokok serta tongkat kayu yang dipegangnya. Galih melihat kakek itu berada di belakang pepohonan besar. Dia seperti mengawasi langkah mereka dengan tatapan yang tidak mengenakan. Kita percepat lagi ya jalannya, kata Galih. Memangnya kenapa Lih? Tanya Bayu. Ya gak apa-apa sih, kan biar cepat sampai, jawab Galih berbohong. Mereka akhirnya mempercepat lagi perjalanannya. Pandangan Galih hanya fokus ke bawah jalanan yang dilaluinya dan tidak berani menatap kembali ke arah kakek tua yang mengikuti mereka. Saat Galih melihat ke arah jalan setapak yang dilaluinya, dia melihat ada jejak telapak kaki seseorang menuju ke arah bagian kiri jalanan mereka. Dengan sengaja, Galih melihat langkah jejak kaki. Ternyata jejak sosok kakek tua tadi yang tiba-tiba muncul dalam pandangan Galih kembali. Astagfirullah, ucapnya. Kenapa Lih, kamu kok terlihat takut gitu? Tanya Citra. Gak apa-apa kok. Aku terasa capek aja, jawabnya dengan tersenyum kecut ke arah Citra. Saat Galih memalingkan wajahnya kembali ke arah sosok kakek itu, tiba-tiba kakek itu menghilang, entah kemana. Sungguh membuat Galih ketakutan, karena hanya dia sendiri yang melihat sosok kakek tua itu. Meskipun Seti peka terhadap seperti itu, entah kenapa dia tidak melihat sosok kakek tua itu. Matanya seperti ditutup sesuatu. Sekitar 30 menit perjalanan akhirnya mereka sampai juga di pos berikutnya. Mereka istirahat di pos tersebut untuk mengambil sumber air yang tersedia di pos itu. Mereka bergiliran untuk mengisi botol air minum yang sudah habis dengan diisi air yang berasal dari sumber alam. Mereka duduk sejenak dengan saling bercengkrama dan meneguk air minum yang berasal dari sumber tersebut. Airnya jernih ya, kata Ardi dengan polosnya. Ya jernih lah, dari sumbernya langsung kok, jawab Daniel.
Mereka berdua memang seperti Tom and Jerry. Kalau bertemu selalu saja berantem dan berbeda pendapat. Kita masih lama gak sih? Kok kayaknya gak sampai-sampai ya dari tadi, kata Seti. Ya kamu sabar, kan dari tadi juga kita lebih sering istirahat. Jadi ya lama sampai puncaknya, jawab Bayu. Seti hanya terdiam, tidak menjawab kembali apa yang dikatakan oleh Bayu. Udah, kita istirahat dulu lah. Tinggal sekitar 1 jam perjalanan lagi kita sampai kok. Yang penting stamina kita terjaga dulu. Gak usah buru-buru, jawab Gali. Iya. Mereka merebahkan tubuhnya pada tas ransel yang diletakkan pada punggungnya sebagai alas untuk bersandar. Sekitar 15 menit mereka beristirahat. Akhirnya mereka meneruskan kembali perjalanannya. Sudah yuk, kita jalan lagi. Semangat, tinggal sedikit lagi kok, kata Bayu. Dengan bermalas-malasan, mereka melanjutkan kembali perjalanannya. Kali ini mereka melewati jalur pendakian yang sudah mulai melandai. Dari pos 5 ke Sendang Derajat hanya butuh waktu 5-10 menit. Kali ini cukup ringan untuk mereka lalui jalanannya karena sudah melandai, tidak seperti sebelumnya. Tiba-tiba saja di perjalanan Seti mengeluh dadanya sesak dan kepalanya teramat pusing. Aduh, kok sakit banget sih, rintihnya. Kamu kenapa, Set? Kamu udah apa-apa kan? Tanya Citra. Dadaku sesek banget, kepalaku juga pusing, jawabnya. Duh, gimana ini guys? Apa kita mau lanjut? Tanya Citra. Tahan Set, 5 menit lagi kita sampai perkiraan di Sendang Derajat. Nanti kita istirahat di sana, kata Gali. Akhirnya Seti dipapah oleh Citra. Mereka berjalan bersampingan. Untungnya jalanannya sudah melandai, jadi bisa berjalan bersampingan. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di Sendang Derajat. Mereka berhenti sejenak dan mengambil sumber air kembali yang ada di Sendang Derajat untuk bekal selanjutnya. Ini minum yang banyak, Set, biar dadanya tidak sesak lagi. Kamu bawa obat gak? Kata Citra. Sendang Derajat tersebut waktu dulu masih bisa buat berendam ya. Itu kalau baju yang dipakai buat berendam di situ itu kalau nggak dicuci beberapa hari itu nggak apek gitu. Tapi sekarang masih boleh buat itu nggak sih, buat berendam? Komen ya. Dan di sendang tersebut airnya itu terdapat kandungan apa ya? Kok baju yang bekas dipakai itu kan waktu itu ada yang cerita ya, lupa dicuci gitu, lama di mobil, waktu buka mobil kok pakaiannya masih ada di mobil, dan ternyata itu nggak apek. Dan pengalaman itu juga dialami juga sama teman-teman pendaki yang lain juga. Kita lanjut. Seti memakan roti pemberian Citra dan meminum obat. Ya udah, kamu minum dulu biar mendingan. Ini aku ada roti, kamu makan dulu ya. Ketika Seti sudah mendingan, mereka melanjutkan perjalanannya kembali menuju ke Hargodalam. Jalur pendakian dari sini mulai menanjak ringan karena akan menuju puncak. Lokasi ini tempat warung Boyem dan persimpangan jalur pendakian Gunung Lawu via Singolangu dan Candi Ceto. Waktu yang ditempuh dari Sendang Derajat menuju ke Hargodalam ini kurang lebih 10 menitan lah, sama seperti dari pos 5 menuju ke Sendang Derajat. Mereka berenam berjalan dengan berhati-hati karena mengkhawatirkan keadaan Seti yang masih melemah. Kamu masih kuat gak, Set? Tanya Bayu. Insya Allah kuat kok, Bay. Tadi kan udah makan roti sama minum obat. Syukurlah kalau gitu. Sesampainya mereka di persimpangan jalur pendakian Gunung Lawu, tepatnya sudah sampai di Hargodalam. Mereka beristirahat sejenak di warung yang Boyem untuk membeli beberapa makanan ringan. Mereka semua sarapan nasi terlebih dahulu di warung Boyem. Kebetulan warung Boyem sudah siap semua masakan untuk sarapan pagi, karena mereka menyiapkan tenaganya untuk melanjutkan perjalanan yang kali ini akan terus menanjak hingga puncak. Setelah selesai sarapan, mereka melanjutkan kembali perjalanannya, etape yang terakhir menuju ke puncak Hargodumila. Di perjalanan kali ini mereka harus berhati-hati karena jalur pendakian menanjak terus sampai puncak sejati Hargodumila. Waktunya yang ditempuh menuju ke puncak Hargodumila ya sekitar kurang lebih 1 jam lah kalau jalan santai. Dengan tenaganya yang sudah terkumpul, mereka dengan semangat menaiki jalanan yang menanjak. Jalanannya tidak terlalu terjal, hanya saja menanjak. Masih lama kah? Kata Daniel. Bentar lagi kita sampai, jawab Gali. Sementara itu, semburat sinar matahari mulai memunculkan sinarnya di perjalanan.
detik-detik menuju ke puncak Hargo Dumila. Singkat cerita, selama 40 menit kurang lebih perjalanan dari Hargo Dalam, akhirnya mereka sampai juga di puncak dengan pemandangan yang indah. Masya Allah, sungguh Allah menciptakan pemandangan yang begitu indah dan sedap dipandang mata. Semburat sinar matahari mulai muncul dari ufuk timur. Mereka saling mengambil gambar dengan ponsel handphonenya masing-masing untuk mengabadikan momen. Tidak sia-sia, perjalanan mereka semalaman dengan disuguhi pemandangan yang menyejukkan mata. Mereka saling berfoto bersama, dan di sana juga sudah banyak rombongan pendaki yang sudah sampai duluan. Setelah selesai berfoto-foto, mereka kembali mendirikan tendanya masing-masing. Seperti biasa, mereka membuat 2 tenda. Tenda laki-laki berukuran lumayan besar dan luas. Tenda mereka letaknya bersebelahan, jadi kalau ada apa-apa gampang. Sedangkan tenda milik Seti dan Citra lebih kecil dari tenda mereka karena kan hanya ditempati berdua saja. Sekitar pukul 9 pagi mereka sibuk membuat mie instan dengan kompor portable yang sudah dibawanya dari rumah. "Hei, aku mau masak mie instan, kalian mau ndak?" tanya Seti kepada keempat laki-laki. "Mau," jawabnya serempak. Akhirnya Seti membuatkan 6 mie instan untuk teman-temannya dengan dibantu oleh Citra. Sedangkan keempat laki-laki itu masih saja sibuk mengabadikan momennya dengan berfoto-foto. Mereka sengaja menginap di atas sampai nanti malam di puncak karena kan udah capek-capek masa ya harus langsung turun. "Weh, ini mie-nya udah jadi, makan dulu Gi, foto-fotonya nanti lagi." Mereka menyantap mie rebus buatan Seti dan Citra dengan menikmati pemandangan puncak yang begitu sejuk dan indah. Siang harinya mereka tidur di dalam tenda karena menyiapkan tenaganya untuk turun menuju pulang. Ayo pada istirahat, tidur kalau bisa ya, biar kuat nanti perjalanan pulangnya." Seti dan Citra menuju ke dalam tendanya dan bergegas untuk istirahat. Suasananya siang itu cukup panas dengan terik matahari yang menyengat, membuat seluruh pendaki masuk ke dalam tendanya masing-masing. Namun saat itu Seti dan Citra tidak bisa langsung tertidur. Mereka asik main game di ponselnya karena kalau main akun sosmed, sepertinya jaringannya agak susah ya. Singkat cerita, sore harinya mereka menikmati keindahan senja yang berwarna jingga keemasan dan menenggelamkan sinarnya. Tak lupa seperti biasa mereka mengabadikan momen senja di sore harinya. Hari mulai petang, suara adzan dari pengingat handphonenya berbunyi. Mereka pun melaksanakan sholat sesuai dengan arah kiblat dengan menggunakan kompas handphonenya sebagai petunjuk arah. Setelah selesai sholat, mereka memasak mie instan kembali untuk makan malam dan dengan beberapa camilan makanan ringan lainnya. Mereka berniat untuk turun dari puncaknya sekitar pukul 12 malam, kalau tidak ada halangan. Saat Seti dan Citra sedang asik memasak dan Daniel, Ardi serta Bayu sedang asik memainkan kentrung yang dibawanya dari rumah. Mereka bernyanyi-nyanyi bersama, sedangkan pandangan Galih tertuju kepada arah pohon besar yang berada tepat di depan tendanya. Dia melihat ada sosok kakek tua yang waktu itu lagi. Sosok kakek itu menatap ke arah tenda mereka dengan tajam. Sosok kakek tua itu seperti melambai-lambaikan tangannya ke arah Galih, seakan menyuruh Galih menghampiri ke arahnya. Dan entah mengapa, pandangan Galih seperti sudah ditutup oleh makhluk itu. Dia pergi ke arah kakek itu dan ingin menghampirinya. Untungnya, tiba-tiba saja Bayu mencegat Galih dengan menepuk pundaknya dari belakang. "Woi, mau kemana kamu, Lih?" tanya Bayu. Astagfirullah. Seketika Galih mulai tersadar dan saat menatap kembali ke arah kakek tua itu, dia sudah tidak ada dan menghilang entah kemana. "Mau kemana kamu? Makanya jangan melamun," kata Bayu. Entah tiba-tiba tubuhku bergerak dengan sendirinya tanpa sadar. Jawabnya, "Banyak-banyak doa di sini," kata Bayu. Galih menganggukkan kepalanya, pertanda dia mengerti apa yang telah diucapkan oleh Bayu. Sementara itu, masakannya udah mateng nih. Ayo, mari kita makan malam, kata Citra. Asik, jawab Ardi. Mereka semua makan malam bersama dengan keheningan malam. Di depan mereka juga menyalakan api unggun sebagai penghangat mereka di puncak. Setelah selesai makan malam, mereka saling bercengkrama dengan menyeruput kopi hangat yang sudah dibuat. Sekitar pukul 8 malam, keadaan puncak Hargo Dumila sudah sangat sepi sekali. Seluruh pendaki sudah masuk ke dalam tendanya masing-masing. Akhirnya, mereka pun ikut masuk ke dalam tendanya masing-masing untuk tidur sebentar, untuk melanjutkan perjalanan turun dari puncak.
sekitar tengah malam. Namun saat Seti dan Citra masuk ke dalam tenda, dia melihat seperti ada bayangan dari depan tendanya itu. Kala itu yang ada di dalam pikirannya Seti, bayangan itu adalah salah satu teman laki-laki dari mereka. Karena penasaran, Seti pun akhirnya mengintip dari pintu tendanya. Dan ternyata sosok bayang itu adalah sosok putih-putih seperti Kunti yang berambut panjang menggunakan pakaian putih lusuh, sedang menatap ke arah tendanya Seti dan Citra. Tatapannya sangat mengerikan dengan seluruh wajahnya yang penuh darah dan nanah. Sontak Seti terkejut dibuatnya. Dia menutup kembali pintu tendanya dan masuk ke dalam. "Ada apa, Set?" tanya Citra. "Ada sosok Kunti yang waktu itu aku lihat di atas pohon. Dia di depan tenda kita," katanya. Citra menggenggam tangannya Seti kuat-kuat karena takut mendengar apa yang dikatakan oleh Seti. "Sudah, kita berdoa saja. Yang penting dia tidak mengganggu kita," kata Seti. Sedangkan tendanya laki-laki, Galih melihat ada banyak bayangan yang mengelilingi sekitar tendanya, membuat tendanya menjadi gelap. Karena penasaran, Galih dan Bayu membuka pintu tendanya untuk melihat. Betapa terkejutnya mereka. Tendanya dikelilingi oleh sosok kakek tua yang dilihat oleh Galih dengan jumlah yang banyak, sekitar 10 sosok. Semuanya nampak sama persis dari pakaian bahkan tongkat yang dipakainya. Tatapannya yang tidak mengenakan menghadap ke arah tendanya mereka. Kali ini Bayu juga melihat sosok itu dengan mata kepalanya sendiri. Galih dan Bayu kembali menutup pintu tendanya dan masuk ke dalam. "Ada apa di depan?" tanya Ardi. "Sudah, kamu tidak perlu tahu. Yang penting kita berdoa saja sama-sama," jawab Bayu. Kemudian mereka berdoa bersama dengan duduk melingkar dan saling bergenggaman tangan, berharap perlindungan dari Tuhan. Seti dan Citra mendengar suara kera yang saling bersahutan di depan tendanya. Namun sosok kera itu berbadan seperti manusia, namun tubuhnya berbulu dan wajahnya juga persis seperti kera. Sosok kera itu perlahan-lahan mulai mendekat ke arah tendanya Seti dan Citra. Semakin dekat, dan dekat, membuat Seti seketika pingsan karena terkejut. "Seti, Set, bangun Set!" teriak Citra ke tenda keempat laki-laki yang bersebelahan dengan tendanya. Mereka mendengar teriakan Citra. Sontak mereka keluar dari tenda untuk melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 10 malam. Mereka menghampiri ke arah tendanya perempuan. Dan entah kemana perginya sosok-sosok tadi yang mengelilingi tendanya mereka. "Ada apa, Cit? Seti kenapa?" tanya Galih. Seti pingsan barusan. Aku takut dia kenapa-napa," ucap Citra terbata-bata. "Udah tenang, kita baca doa saja. Coba kamu olesin minyak kayu putih pada hidung Seti." Citra pun mengolesi minyak kayu putih itu kepada Seti. Seti belum saja tersadarkan diri. Seti mengeluarkan air matanya dari pojok mata yang mengalir dan tiba-tiba Seti menyinden dan terbangun dengan matanya yang melotot. Dia sepertinya sedang kesurupan, membuat semua teman-temannya kaget sekaligus takut dibuatnya. Suaranya sangat merdu. Dia menyinden dengan kepalanya yang dilenggok-lenggokkan seperti penari. Tangannya juga ikut menari. "Set, sadar Set!" teriak Citra. "Pergi kalian dari sini," ucap sosok yang ada di dalam diri Seti. "Ayo kita berdoa bersama-sama dengan khusyuk," kata Galih. Galih, Bayu, Daniel, Ardi, dan Citra membacakan ayat kursi hingga beberapa kali. Dan bacaan ayat kursi yang ke-7 kalinya akhirnya Seti ambruk pingsan kembali. Beberapa saat kemudian, Seti sudah sadar dan sosok yang ada di dalam diri Seti sudah keluar. Suasananya semakin mencekam dengan angin kencang yang berhembusan, seakan ingin merobohkan tenda mereka. Karena takut, mereka berkumpul berenam, duduk melingkar di tendanya Seti dan Citra. Terdengar suara-suara aneh dari depan tendanya mereka, dan mereka juga merasa seperti ada yang mengawasi dari depan tenda. "Di mana ini? Apa kita turun saja sekarang? Sepertinya penghuni di sini merasa terganggu kedatangan kita," kata Bayu.
Iya, aku juga takut. Ayolah kita pulang saja sekarang. Akhirnya mereka semua sepakat untuk membereskan tenda dan mengemasi barang-barang untuk pergi dari tempat itu. Saat keempat laki-laki itu kembali ke tendanya untuk mengemasi barang-barang, tiba-tiba saja semua pakaian mereka yang ada di dalam tenda sudah berantakan, acak-acakan. Padahal tadi sebelum mereka pergi ke tendanya Seti dan Citra masih tertata rapi. Suara-suara kera dan hewan buas mengaum terdengar jelas di telinganya mereka masing-masing. Tiba-tiba ada hembusan angin yang membuat mereka merinding seketika. Saat sedang merapikan tendanya, Seti melihat ada sosok putih sedang mengawasi dan menatap ke arah tendanya. Astagfirullah. Kenapa, Set? Enggak apa-apa, udah cepet, kita beres-beresnya cepet. Setelah semuanya selesai merapikan tendanya, mereka langsung pergi turun dari puncak. Sudah siap semuanya? Ayo kita pulang. Bismillah. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mereka pulang lebih awal dari apa yang sudah direncanakan untuk pulang pada tengah malam. Saat berjalanan pulang, jalan yang dilalui cukup mengerikan karena jalannya menurun. Jadi mereka harus berhati-hati karena kalau tidak bisa jatuh. Singkat cerita, di tengah perjalanan pulang mereka merasa seperti ada yang mengawasi dari belakang dan berbagai arah di dalam hutan itu. Tiba-tiba Galih melihat ada sosok kakek tua itu lagi. Kali ini dia menatap Galih dengan tersenyum. Kenapa kakek itu tiba-tiba tersenyum ke aku? Ucapnya dalam hati. Namun Galih tidak terlalu menghiraukan kakek tua itu. Dia fokus berjalan. Mereka semua mempercepat langkah kakinya karena takut dan ingin cepat-cepat sampai di base camp. Langkah mereka tiba-tiba berhenti. Loh, kenapa berhenti, Bay? Tanya Seti. Lihat tuh, ada hewan buas menatap tajam ke arah kita. Hewan itu berdiri tepat menghalangi jalan yang akan mereka lalui. Beberapa saat kemudian, hewan itu pergi ke arah kanan hutan. Setelah hewan itu pergi, mereka melanjutkan kembali perjalanannya. Tiba-tiba saja mereka dihadapkan dengan dua jalan. Sedangkan Galih, Daniel, dan Ardi, mereka sudah tertinggal jauh di belakang. Padahal perasaan dari tadi mereka selalu baris bersama-sama. Kali ini hanya Bayu, Seti, dan Citra yang sudah berjalan lebih dulu. Bayu bingung harus memilih jalan kanan atau kiri. Padahal waktu mereka berangkat, jalanan yang dilaluinya itu lurus-lurus saja. Loh, kok ada dua jalan gini? Emangnya tadi ada dua jalan gini ya? Tanya Bayu. Iya ya, aneh banget. Sudah, kita menunggu saja di sini. Sambil menunggu rombongan yang lain, nanti kita ikut mereka lewat jalan mana. Sekalian nunggu Galih, Daniel, dan Ardi, kata Citra. Akhirnya mereka duduk beristirahat di bawah pohon besar sambil menunggu rekannya. Tiba-tiba Bayu, Seti, dan Citra tertidur dengan sendirinya. Dan saat mereka bangun, mereka sudah tidak melihat kedua jalan seperti tadi yang mereka lihat. Ini sungguh aneh. Kemudian mereka meneruskan perjalanannya lewat jalan yang sudah kembali seperti semula. Sedangkan Galih, Ardi, dan Daniel terhenti sejenak karena terkejut melihat di hadapannya ada sebuah jurang. Kenapa, Lih? Kok berhenti? Lihat tuh, depanku ada jurang. Masa iya aku harus jalan? Jurang mana? Mana ada jurang? Sudah, sini kamu ikut saja. Ikuti arah senter ini. Tidak ada jurang kok. Ih, aku takut loh, timbal Ardi. Bayu, Citra, dan Seti, mereka sudah sampai di pos 2, sedangkan yang lainnya masih berada di pos 4. Mereka menunggu kedatangan yang lain di pos 2. Namun sudah setengah jam mereka tidak datang-datang juga. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya menuju ke pos 1. Saat menuju ke pos 3, tiba-tiba saja Galih terjatuh menggelinding ke bawah sejauh 3 meter. Wah, kamu kenapa malah main seluncuran sih, Li? Canda Daniel. Tiba-tiba Galih ditolong oleh kakek-kakek tua yang mistis itu. Seketika Galih langsung melepaskan tangannya pada kakek tua itu. Kali ini Daniel yang jalan lebih dulu, diikuti Ardi dan Galih. Wah, kamu sengaja dorongku ya, Li? Kamu pasti marah kan tadi tak ejek, kata Daniel. Apaan sih, dari tadi aku ngobrol sama Ardi kok. Kamunya aja yang pengen atraksi, jawab Galih. Iya Nil, dari tadi Galih ngobrol sama aku, kata Ardi. Ardi meringis kesakitan, menahan kakinya yang terkilir. Au, aduh, rintihnya. Kamu kenapa?
Sakit beneran Nil? Tanya Gali khawatir. Ya iyalah, masih nanya, jawabnya kesal. Ya kan kirain kamu hanya pura-pura aja, kan kamu sukanya bercanda, kata Gali. Udah cepet bantuin aku lah. Kakinya Daniel menjadi terkilir. Dia dibantu dan dipapa oleh Gali dan Ardi. Mereka berjalan lebih pelan dari sebelumnya. Sedangkan Bayu, Seti dan Citra mereka sudah sampai di pos 1. Mereka menunggu di sana sambil beristirahat. Sekitar 3 jam kemudian akhirnya Gali, Ardi dan Daniel datang juga ke pos 1. Kalian lama banget sih, kenapa tadi tidak bareng? Lihat nih kaki Daniel terkilir, jadi ya kita jalannya kayak keong, jawab Gali. Sesampainya di pos 1 mereka beristirahat cukup lama dan saling bercengkrama dengan penjaga pos 1. Kata penjaga pos yang kebetulan memiliki indera keenam, sama seperti dengan Seti, dan dia juga memiliki ilmu seperti orang pintar. Menurutnya, sosok kakek tua itu tidak suka dengan kedatangan mereka, karena salah satu dari mereka ada yang berkata kotor, tidak suka kalau ada orang yang membuang sampah sembarangan di tempatnya. Memang saat mereka sedang makan buah apel dan beberapa cemilan ringan, Daniel membuang sampah sembarangan. Kata penjaga pos 1 juga, mereka tidak suka dengan kedatangan Seti, karena dia merupakan keturunan leluhur musuh mereka, jadi mereka merasuki Seti. Sosok hewan yang menatapnya tajam ke arah Seti itu musuh bebuyutan dari leluhur buyutnya Seti yang dulunya memiliki ilmu hitam. Sedangkan dengan Gali yang melihat jurang itu, pandangan Gali saat itu ditutup oleh sosok yang ada di sana. Dia ingin mencelakai Gali karena dia sering melamun saat di puncak. Dan saat Daniel menyuruh Gali dan Ardi mengikutinya pergi ke arah senter yang diarahkannya itu, ternyata dia melihat ada sosok anak kecil laki-laki yang entah dari mana datangnya. Sosok anak kecil itu melambaikan tangannya ke arah Daniel untuk ikut dengan anak kecil itu. Untungnya mereka tidak disesatkan oleh anak kecil itu dan bisa menemukan jalan pulang kembali. Seti juga menceritakan saat dia sedang buang air kecil dengan Citra melihat pemukiman dan ada pasar. Ternyata pemukiman itu bukan pemukiman biasa, namun beberapa damar obor yang berjumlah banyak dari alam gaib. Dan ternyata mereka sedang menggelar pesta. Sedangkan saat Seti melihat ada pasar dan rombongan tenda lain, kala itu Seti dan Citra dibawa oleh bangsa jin yang ada di sana. Sebenarnya mereka akan dijadikan tumbal oleh bangsa jin itu untuk keperluan pesta. Untungnya mereka berdoa dengan khusyuknya. Dan mengenai pasar yang pernah Seti dan Citra lihat itu adalah pasar gaib yang ada di tempat tersebut. Sosok yang menyerupai kuntilanak yang selalu mengikuti Seti dan merasuki Seti ini adalah sosok pesinden jadi-jadian. Jadi dia merasuki ke dalam dirinya dengan menyindan serta memberitahu kepada mereka untuk pergi dari tempat itu. Karena sosok kunti ini marah, soalnya mereka bernyanyi di tempatnya dengan berisik, bawa kentrung tuh main-main musik. Di sini memang seperti itu, Mas. Mereka akan mengganggu kalau mereka merasa terganggu, kata penjaga. Oh iya ya Pak, ini buat pelajaran buat kita selama mendaki gunung ini, kata Gali. Dan setelah 2 jam mereka beristirahat di base camp, dan kakinya Daniel yang terkilir sudah dipijit oleh penjaga pos 1 itu, mereka berpamitan untuk segera pulang. Pak, terima kasih Pak, kami pulang dulu ya Pak, sampai bertemu kembali, kata Bayu. Ya Pak, makasih ya Pak, ucap semuanya. Penjaga pos 1 itu hanya mengangguk dan tersenyum ramah kepada mereka. Sekitar pukul 9 pagi mereka baru pulang dengan menggunakan sepeda motornya yang dititipkan di parkiran. Singkat cerita, semuanya sudah kembali ke rumahnya masing-masing dan Gali juga sudah kembali bekerja. Namun beberapa hari bekerja, Gali tiba-tiba sakit. Dia juga sering teriak-teriak sendiri di rumahnya, membuat orang tuanya takut. Akhirnya dia dibawa ke salah satu orang pintar untuk mengobati. Ternyata Gali selama ini ditempeli oleh sosok kakek tua. Kakek itu masih marah kepada Gali karena dia pernah bicara kotor. Dan akhirnya setelah diobati oleh orang pintar yang ada di desanya, Gali sudah kembali seperti semula. Sedangkan Seti dia menjadi sering kesurupan di rumahnya, lebih peka. Dia juga suka menyindian sendiri dan menari-nari. Tetapi dia juga sudah sembuh, diobati oleh orang pintar. Akan tetapi, sekarang dia lebih sering diam
dan merenung di kamarnya. Semua ini menjadi pelajaran buat mereka dan kita semua kalau dimanapun kita berada, untuk selalu berdoa dan menjaga lisan kita dan patuhi apa yang ada di sebuah tempat itu. Jangan membuang sampah sembarangan. Selesai. Demikianlah sebuah kisah yang diadaptasi dari sebuah pendakian. Semoga terhibur dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.